Tuhan, anak-anak sekolah minggu sudah siap semua beribadah. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hari ini kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami. Kami diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu, walaupun hanya di rumah kami masing-masing. Kami yakin Tuhan ada bersama-sama kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Roh Kudus mengurapi kami agar benar-benar ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita beribadah, Tante Mei mau ingatkan kembali lagi ya, bahwa pada saat beribadah, anak-anak tidak boleh beribadah sambil makan. Yang kedua, pada saat beribadah, anak-anak tidak boleh beribadahnya sambil tidur ya, nggak boleh. Yang ketiga, pada saat anak-anak beribadah, anak-anak tidak boleh main game di HP. Ya. Harus fokus beribadah kepada Tuhan. Dan yang keempat, pada saat beribadah, anak-anak tidak boleh main mobil-mobilan, main boneka, atau lari-lari, atau berteriak-teriak. Ya, harus duduk dengan tenang beribadah. Oke, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita mau senangkan hati Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita segera akan mulaikan ibadah kita. Mari semuanya bersiap, tidak ada yang main-main ya. Kita mau menghadap Tuhan dan kita akan menyanyi satu pujian bagi Tuhan. Mari kita akan menyanyi satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Lebih lagi, mari nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Katakan kepada Tuhan, Rohmu yang hidup, mari penuhi kami saat ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama dalam naunganmu.
siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan pada saat ini. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saat ini Tuhan, kami siap untuk menari, kami siap untuk melompat bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap ya? Tetap semangat, tetap sukacita dalam memuji Tuhan. Hari ini walaupun kita masih ibadah secara online, tetapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap ada di mana saja, di tempat ini, bahkan di rumah anak-anak. Oke? Semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Mama papa yang ada di rumah boleh sama-sama kita memuji nama Tuhan, bersukacita bersama anak-anak sekolah minggu. Kita angkat tuh pujian yang berkata, aku senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, anak Tuhan.
semangat. Tante Mei suka sekali memuji Tuhan, dan Tante Mei harap anak-anak di rumah juga akan selalu suka memuji Tuhan. Oke, ada satu lagu baru, sama-sama kita belajar ya. Lagu ini berjudul 9 Buah-buah Roh. Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Pasti semua suka dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman, kita akan berdoa. Dan sebelum doa, kita akan mengangkat kepujian. Waktu kita takut, waktu kita sedih, waktu kita senang, kalau kita panggil nama Tuhan, pasti kita akan sukacita. Puji Tuhan. Kita nyanyi pujian ini. Waktuku sedih. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut,
Tuhan, anak-anak sekalian, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Namun saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan selalu menguatkan kita walaupun di tengah-tengah persoalan yang ada, tapi dengan firman Tuhan kita boleh kembali dikuatkan. Puji Tuhan, mari ambil sikap doa yang terbaik, ditutup matanya, dilipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah boleh menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu, namun saatnya tiba, kami rindu mau mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami saat ini Tuhan Yesus, lewat guru-guru kami yang akan menceritakan firman-Mu, agar firman-Mu itu boleh tertanam dalam kehidupan kami dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami mau dengar firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, tadi lagu yang kedua kita sudah nyanyikan, yaitu berbicara tentang 9 buah roh. Nah, siapa yang tahu di rumah 9 buah roh itu terdapat di dalam kitab apa? Ada yang tahu? Ya, di rumah sana yang pakai baju biru, baju merah, baju kuning. Ya, betul. Cerita tentang buah-buah roh itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari simak penjelasan Tante Mei pada saat ini. Oke. Ya, buah roh yang pertama adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi Tuhan mau kita saling mengasihi, ada kasih dalam hidup anak-anak semua. Artinya kita selalu memperhatikan dan mencari yang terbaik untuk orang lain, mengasihi orang lain dengan tulus, tanpa pamrih dan tanpa membeda-bedakan, baik yang kaya, miskin, kecil, besar. Kita mengasihi seperti Allah sudah mengasihi kita. Yang kedua adalah sukacita. Nah, sukacita ini adalah perasaan senang dan gembira yang disebabkan oleh kasih. Yang poin pertama tadi, artinya bahwa kita selalu bersukacita. Beda ya bahagia dan sukacita. Kalau bahagia itu hanya sesaat, tetapi sukacita itu ada sampai selama-lamanya ya. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi bersukacita ini sangat erat hubungannya dengan bersyukur. Ketika anak-anak bersyukur, mengalami apa saja dalam dunia ini, anak-anak akan tetap bersukacita karena ada ucapan syukur yang keluar dari hidup anak-anak. Terima kasih Tuhan buat berkat hari ini. Walaupun anak-anak sakit, anak-anak bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan pada saat anak-anak sakit, anak-anak tidak akan terpuruk, tidak akan merasa sendiri, tetap bersyukur karena Tuhan, walaupun anak-anak sakit, Tuhan tetap memelihara. Jadi bersyukur senantiasa supaya ada sukacita di dalam hidup anak-anak. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah rasa tenang dalam hati dan pikiran ya.
ada rasa aman karena anak-anak yakin bahwa Bapa di surga selalu memelihara anak-anak. Tidak ada rasa ketakutan yang berlebihan, apalagi saat ini ya ada virus corona. Anak-anak tidak merasa takut karena anak-anak yakin bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memelihara anak-anak. Ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus menjadi bahagian dari semua anak-anak yang ada di rumah. Ya, kesabaran. Ya, yang keempat adalah kesabaran. Artinya anak-anak mempunyai ketabahan dalam menghadapi segala keadaan, ya. Tidak cepat marah, panjang sabar, tidak mudah putus asa, dan selalu menantikan waktunya Tuhan. Percaya akan kebaikan Tuhan. Anak-anak harus sabar ketika ada sesuatu yang anak-anak inginkan. Minta sama mama, papa, kemudian mama papa belum punya uang, anak-anak sabar menanti. Anak-anak bilang sama mama, iya ma, nanti ya, nanti kalau sudah ada uang boleh ya dibelikan, boleh. Sabar menanti sampai waktunya Tuhan itu terjadi atas hidup anak-anak. Roma 12 di situ dikatakan, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sabar menanti janjinya Tuhan. Yang kelima adalah kemurahan. Artinya kemurahan itu tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau menyebabkan orang lain itu menderita. Kita ingin selalu orang lain itu berbahagia, mau menolong orang lain dengan apa yang dapat kita berikan dan kita lakukan. Kalau misalnya ada teman kita yang berkekurangan, kita bilang, mama tolong ya ma, dibantu teman saya, hari ini mereka susah. Jadi kita punya hati yang ingin orang lain juga senang, ingin orang lain juga berbahagia. Kalau ada hal-hal yang melihat anak-anak, ada teman yang menderita, anak-anak langsung kasihan, anak-anak langsung jatuh belas kasihan, dan anak-anak menolong. Itu adalah bagian daripada buah roh, yaitu kemurahan. Dan yang keenam adalah kebaikan. Ya, adalah kebaikan. Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi anak-anak harus selalu baik ya dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Ya, anak-anak menyukai keadilan, anak-anak menyukai kebenaran dan tidak suka kejahatan, selalu berbuat baik. Kalau ada teman-teman kita yang salah, kita menegurnya dengan kasih ya, dan kita mengajak orang lain untuk hidup di dalam kebenaran. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Nah, anak-anak harus setia ya, setia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Setia beribadah, setia berdoa, dan setia baca firman Tuhan ya. Setia melakukan yang baik. Jangan hari ini lakukan yang baik, besok yang tidak baik. Jadi anak-anak harus tetap ya punya komitmen yang teguh dan kokoh untuk setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan teladan bahwa Tuhan itu setia sampai selama-lamanya. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Artinya anak-anak tidak suka marah ya, selalu berbicara dengan lemah lembut, tidak kasar berbicara, atau suka itu kalau ada yang berbuat jahat kepada anak-anak, anak-anak balik lagi jahat, malah dipukul, ditinju, dibogem, ditendang. Tidak boleh seperti itu. Anak-anak harus bersikap sebagai anak Tuhan yang baik ya, menegur teman-teman kalau ada yang berbuat salah, dan suka mengampuni. Yang ke-9 adalah
penguasaan diri. Artinya anak-anak harus menguasai keinginan. Kadang-kadang ada keinginan yang tidak tercapai. Anak-anak marah, suka meraju, ngambek, tidak mau makan, tidak mau belajar, apalagi tidak mau beribadah. Ya awas iblis musuh kita sudah mengintip anak-anak. Jadi anak-anak harus menguasai diri. Sabar menunggu waktunya Tuhan, penguasaan diri ya. Sabar dalam menghadapi apapun yang terjadi ya. Jangan ketika bilang ayo marah, anak-anak langsung marah. Tidak, kadang-kadang sudah berteriak. Harus bisa menguasai diri supaya ada sukacita senantiasa dalam hidup anak-anak. Oke, mantap. Semua mau melakukan apa yang Tuhan inginkan? 9 buah roh. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini ya. Semoga anak-anak dapat melakukan ya, berusaha belajar dari hal-hal yang terkecil dahulu. Anak-anak terapkan buah-buah roh sehingga Tuhan senang ya, sehingga Tuhan melihat wow, anak-anak sekolah minggu Samuel, Penlap Samuel adalah anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Oke, ya, mari jadikanlah pribadi anak-anak itu pribadi yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Semua harus berusaha. Guru-guru sekolah minggu juga harus berusaha untuk melakukan 9 buah roh. Orang tua, mama, papa di rumah, tidak terkecuali anak-anak. Walaupun anak-anak masih kecil, tapi dari hal-hal yang kecil saja kita mulai belajar untuk melakukan firman Tuhan. Oke, ya, mari anak-anak yang ada di rumah, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Semoga anak-anak yang dengan setia beribadah setiap hari Minggu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Tuhan siap memberkati. Berkati orang tua Tuhan yang dengan setia mendampingi anak-anak untuk melakukan ibadah secara online ini. Dan biarlah Tuhan hari demi hari kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak yang di rumah Tuhan pada masa mereka belajar secara online. Tuhan, kami percaya hikmat, takut akan Tuhan akan menjadi bahagian anak-anak. Kiranya ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang diberkati. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, mari kita semua berdoa. Tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu, Tuhan berkenan dan Tuhan akan memberkati. Kami siap berkorban di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sambil persembahannya dikumpulkan di rumah masing-masing, mari kita angkat satu pujian yang berkata, King Kong badannya besar. Lehernya panjang, kakinya pendek.
Terima kasih buat persembahan anak-anak semua. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati. Dan persembahan ini boleh anak-anak berikan kepada koordinator-koordinator sektor, atau boleh dititip pada mama dan papa dan dibawakan di gereja ke sekretariat, dapat diberikan kepada Tante Meske Bangguna. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu datang berdoa memohon belas kasih-Mu atas bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami dari wabah sakit penyakit COVID saat ini, dan ampuni salah dan dosa kami yang sering menyakiti hati Tuhan. Ini doa permohonan kami, Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota Palu. Kau berkati kami semua Tuhan, Kau lindungi dan Kau jamah kami semua Tuhan, Kau berkati kota Palu ini dan Kau lindungi kami semua. Ini doa anak-Mu Tuhan, sempurnakanlah doa ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja, kiranya Tuhan memberikan roh kesatuan sebagai satu tubuh Kristus dan rekan sekerjamu di bumi. Kami juga berdoa buat Papi Heski, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan hikmat dalam pelayanan beliau di gereja kami. Kami juga berdoa buat jemaat GPDI Kota Palu dimanapun berada, kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena ibadah kami hari ini Tuhan sudah tolong. Kami sudah beribadah kepada-Mu. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tanamkan itu dalam hati dan pikiran kami, agar kami menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah, walaupun hanya di rumah saja. Dan kami percaya semua anak-anak sekolah minggu sudah diberkati oleh Tuhan. Baik guru-guru sekolah minggu juga orang tua dari anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.